Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Baku dan tidak baku, sobat belajar. Dua kata ini, ya si baku kita anggap satu kata, dan tidak baku, sobat belajar kasih anggap satu kata deh ya. Sobat belajar, ini adalah hal-hal yang paling sering disebutkan sobat belajar, dan yang paling sering kita pelajari ketika kita ada di kelas bahasa. Ya, sobat belajar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada ya. Nah, sobat belajar, kalau Kak Rizka bilang kata baku dan tidak baku, sobat belajar langsung punya pendapat apa? Nah, sobat belajar, biasanya kalau udah dengar kata baku tidak baku, ya, ada ikatan yang kuat dengan kata si baku dan tidak baku itu sendiri. Contohnya adalah kalau biasanya langsung terdengar kata baku, kepikirannya, aduh Kak, kata baku ini nggak asik, nggak gaul. Ya, sedangkan kata tidak baku tuh enak Kak, chilling, kita merasa lebih dekat dengan orang yang kita ajak komunikasi. Well, sobat belajar, I can say dalam berbahasa, sobat belajar perlu tahu dulu fokusnya apa, tujuannya apa, sehingga sobat belajar bisa menentukan mau menggunakan bahasa yang baku atau tidak baku. Ya, jadi sobat belajar perlu diubah mindsetnya, berbahasa itu bukan ya bahasa baku dan tidak baku, tapi sobat belajar perlu tahu dulu awalnya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, ketika sobat belajar sudah tahu situasinya, maka sobat belajar again bisa decide which one ya, which type yang sobat belajar bisa gunakan. Ya kan, contohnya sobat belajar ketika menghubungi guru ya, ada etika ya kan. Nah, etika ini juga include bahasa di dalamnya. Kan nggak mungkin langsung sobat belajar bilang walaupun udah dekat sama gurunya, Bu, besok masuk jam berapa? Nggak mungkin seperti itu ya sobat belajar, tapi menggunakan bahasa yang berkaitan dengan baku dan tidak baku sobat belajar, karena ini berkaitan dengan norma kesopanan. Nah, beda lagi sobat belajar ketika sobat belajar ini berkomunikasi dengan teman sebaya ya. Kita bisa gunakan kata-kata yang tidak baku karena kita tahu kedekatannya sudah sangat dekat, bisa kita katakan ya sobat belajar, dan situasinya pun memang memungkinkan kita untuk bisa menggunakan kata yang tidak baku. Kayak besok masuk jam berapa gitu ya sobat belajar. Jadi again, si bahasa atau kata baku dan tidak baku ini sobat belajar bisa sesuaikan dengan konteksnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketahui situasinya ya sobat belajar. Dan ngomong-ngomong tentang si kata ya baku dan tidak baku ini diaplikasikan ke banyak hal sobat belajar. Nah, kalau Kak Rizka mau mengundang sobat belajar ya, sobat belajar tahu nggak kalau Kak Rizka mau situasinya formal, kata-katanya yang seperti apa? Terus pertanyaan kedua, kalau yang tidak formal, yang erat kaitannya dengan tidak baku, ya sobat belajar, berarti kalau formal baku, tidak formal berarti tidak baku. Sobat belajar gimana caranya? Apakah walaupun namanya sama-sama invitation, tetapi ketika ya dibagi dua lagi, jadi formal, tidak formal, baku, tidak baku, adakah hal yang benar-benar berbeda secara signifikan atau masih ada irisannya, sobat belajar? So, we're gonna talk about this further, sobat belajar. Stay there, continue watching, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hi, sobat belajar, Rizka's here and welcome to English Classroom. It is such a pleasure to see you again virtually. Well, sobat belajar, for today's episode kita akan membicarakan tentang hal-hal ya, salah satunya kalau Kak Rizka bilang party. Nah, sobat belajar, jadi sebelum ke party, sobat belajar pasti ada satu step yang seringkali dilakukan ya. Apa itu?
That's invitation, sobat belajar ya. Jadi untuk kita mengadakan party, ya sometimes ada invitation ya. Kalau enggak gimana kita bisa mengundang orang lain untuk datang ke party kita ya. Walaupun tidak terbatas hanya untuk party, untuk invitation. Oke, sobat belajar. Nah, because this is English classroom, Kariska akan fokuskan dulu untuk sobat belajar ke language features ya. Apalagi sobat belajar tahu kita punya banyak tipe invitation. Oke, jadi akan Kariska tunjukkan ke sobat belajar berbagai macam si invitation ini, dan juga nanti akan kita lihat ya seperti apa sih si language features-nya ketika Kariska bagi jadi dua ya. Oke, so sobat belajar, yang akan kita pelajari about the invitation is language features of formal and informal invitation. Oke, sobat belajar, nah ini berkaitan dengan cara kita bersosialisasi. Ya kan, cara kita berkomunikasi kan nggak selamanya formal ya sobat belajar. Dan kalau kita inviting someone itu juga nggak selamanya formal through card or letter. It can be both sobat belajar ketika formal and informal invitation. Nah, karena bisa both sobat belajar, kita harus lihat language features-nya seperti apa. Oke, gampangnya kalau informal invitation sobat belajar bisa gampang tinggal bilang, datang ya ke party gue, gitu ya, sobat belajar. Nah, kalau yang ini, di materi kita kali ini, sobat belajar akan Kariska kasih yang lebih detailnya lagi, supaya sobat belajar nanti punya banyak lagi variasinya. Oke, sobat belajar, so without further ado, let's get started. Here we go, sobat belajar. As usual, we start with a question. Yeah, so the question is, what are the language features of formal and informal invitation? Jadi mudah ya sobat belajar, Kariska cuma fokus ke bagian yang ini aja sesuai dengan tadi judulnya di awal, oke? Jadi akan kita lihat seperti apa detailnya, oke? Ketika fokus kita adalah formal and formal invitation, bagian language features-nya sobat belajar. For your information, glad to tell you, sobat belajar, irisannya masih ada. Jadi sobat belajar nanti nggak usah bingung kalau ternyata ya berubah pikiran dari formal ke informal or vice versa. Oke, sobat belajar, here we go. So, before we start, before we know the language features, I would like to give you this kind of invitation. Ya, nah nanti dari berbagai examples ini, sobat belajar, kita pasti temukan persamaannya, dan juga nanti akan kita tentukan dia ini bentuknya formal or informal invitation. Oke, sobat belajar. So here, as you can see, ya, please join us for the graduation ceremony. Okay, honoring Samantha Stewart, Saturday, 5/2018, 3 p.m. Sobat belajar, the 5-season hotel. Okay, this one is the address, and this at the bottom, please RSVP to Miss Alison Stewart at this number or this email. Okay, sobat belajar. Nah, yang paling mudah kita bisa lihat ini, kalau Kariska kasih pilihan ke sobat belajar, ada yang card and letter. Kalau bentuknya seperti ini, card atau letter, sobat belajar. This one, dilihat dulu ya cluenya sobat belajar, dari dia straightforward apa ya, dan juga dari ini ya, tulisan-tulisannya apakah mereka menggunakan satu jenis font yang sama atau berbeda-beda. Oke, Kariska bantu ya untuk sobat belajar. Kalau kita lihat di sini, dia kata-katanya itu nggak ada basa-basi ya sobat belajar, dia langsung straightforward. Dia langsung bilang, please join us for the graduation ceremony honoring this person ya. Terus di sini ada details venue and RSVP along with the date ya sobat belajar. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini ya, dan kita lihat juga dia ini fontnya, ukurannya beragam sobat belajar, dan juga tipenya beragam nih fontnya kelihatannya. Antara yang ini graduation ceremony dan yang ini beda, berarti dia ini bentuk yang card sobat belajar. Kalau si card, dia ini bisa lebih kreatif. Kenapa? Karena sobat belajar lihat aja di sini ada ornamennya ya, dari hiasannya yang terlihat sobat belajar. Kemudian dari isinya ya, isinya di sini dalam hal si bentuk fontnya dan juga ukuran. Oke, sobat belajar. Nah, kalau yang ini sobat belajar berarti bisa jadikan reference. Oke, yang bentuknya card dan juga eventnya apa?
graduation ceremony ya. Graduation ceremony, sobat belajar juga bisa lihat detailnya ada apa aja. Oke, so kita udah tahu salah satu bentuk invitation yang seperti ini ya. Nanti akan kita tentukan apakah dia formal or informal ya, sobat belajar. Oke. Terus Kariska mau kasih contoh yang lain lagi untuk sobat belajar. Ini tadi sudah kita bahas. Oke, nah sekarang seperti ini. Oke, nah kalau yang tadi sudah Kariska berikan ke sobat belajar, ciri-cirinya apa aja sih? Kita bisa tahu dia ini belongs to court or ladder. Berarti sekarang Kariska bisa kasih pertanyaan ke sobat belajar, kalau yang bentuknya seperti ini, apakah dia court atau ladder? Sobat belajar, which one? This one, sobat belajar, is court too. How do you know, Kariska? Oke, sobat belajar, see here, ini nggak ada perubahan yang signifikan sebenarnya, sobat belajar. Dia ini mirip banget kayak yang kita lihat tadi di slide yang sebelumnya ya, sobat belajar. Di sini dia langsung straightforward, dan yang paling terlihat mencolok, sobat belajar bisa lihat dia ini ya, bentuk fontnya beragam ya, nggak cuma satu macamnya. Yang ini aja bisa kita lihat birthday party seperti ini fontnya. Kemudian untuk yang details berkaitan dengan waktu seperti ini. Oke, sobat belajar. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, ya again, ini namanya adalah court. Oke, dan sobat belajar bisa lihat walaupun dia kecil, bisa jadi dicetaknya ukurannya kecil, tetap dia tidak mengurangi esensi informasi yang memang tersedia di dalamnya. Oke, dan di sini sobat belajar bisa lihat language-nya. Oke, kind of language-nya, language points-nya sama. Please join us for a, ya. Terus di sini dijelaskan atau setidaknya disebutkan ya, sobat belajar, birthday party celebrating this person ya. Oke, kita masih yang tadi dulu ya, sobat belajar, this, dan di sini ada tanggalnya, dan di sini ada place-nya. Bedanya tadi yang di awal, oke, ada RSVP, kalau yang di sini dia nggak ada. Oke, sobat belajar ya. So yang dua tadi berarti card. Sekarang Kariska mau kasih lihat yang bentuknya seperti ini. Nah, langsung beda banget ya, sobat belajar, dan nanti akan kita rasakan juga sensasinya. Dia ini udah kelihatan beda banget dengan dua invitations yang sudah kita tadi lihat ya. Di sini ada EGRA 13 November 2011, terus dia bilang, Dear Paribasha, okay, as you know that day after tomorrow, that is on 15 November 2011 is my birthday. I apologize. I am organizing. Why apologize? I am organizing a party for all my friends to celebrate the day. Okay. The venue for the party is my residence in Indrapati Colony, and party starts at 7 p.m. with cake cutting, followed by games, dance, and finally dinner. I'll be very pleased if you can join us for the occasion. I'm looking forward to your company. Your presence will make the occasion even more cherished for me. Yours affectionately, Trisha. See, sobat belajar, tadi Kariska bilang perbedaannya itu significant ya, sobat belajar, dari bentuknya aja ya. Di sini nggak ada ornamen yang macem-macem, dia kertasnya polos. Kita bisa lihat ya, seandainya ini kertas, sobat belajar, polos banget, nggak ada hiasan apa-apa. Ya, kemudian kita bisa lihat juga, sobat belajar, di sini dia menggunakan fontnya itu sama dari awal hingga akhir. Ya, terus kalau kita lihat lagi dari language yang digunakan, sobat belajar bisa lihat di sini dia lengkap ya. Ada subject, ada verbnya, kita bisa tahu obviously. Like this. As you know that day after tomorrow, that is on 15 November 2011, is my birthday. I'm organizing a party for all my friends to celebrate the day. Oke, sobat belajar, perbedaannya terlihat, berasa ya. Sobat belajar, dia ini lebih lengkap, ya kan? Terus yang di bawahnya juga dia jelaskan isinya, ya. Ini kegiatannya apa aja, mulai jam berapa, gitu ya. Kita bisa lihat di sini memang sama, ada yang berkaitan dengan waktu, tapi di sini dia perjelas lagi, sobat belajar. Dia berikan kalimat yang utuh. Like this, the venue for the party is my residence in Indrapati Colony, and party starts at 7 p.m. Okay, sobat belajar, with cake cutting followed by games, dance, and finally dinner. Ya, kemudian ada expecting
ya, to come, ya. I'll be very pleased if you can join us for the occasion. I'm looking forward to your company. Your presence will make the occasion even more cherished for me. Yours affectionately. Say, sobat belajar ya. Ini ada salutation-nya dan juga ada closing-nya di sini. Dan dia ini kata-katanya itu lebih banyak sobat belajar yang dijelaskan. Nggak se-straightforward yang kita lihat di card. Nah, kalau yang tadi sudah Kariska jelaskan card yang bentuknya seperti ini berarti apa sobat belajar? Letter, ya. Yang bentuknya seperti ini yang dia jelaskan, sobat belajar, ini namanya letter. C, language features-nya udah mulai berasa bedanya ya. Sobat belajar, kalau yang card dia lebih straightforward, ya langsung aja dia. Kalau yang ini dia akan jelaskan. Oke, subjek dan verb-nya terlihat sangat jelas. Oke, sobat belajar. Nah, ini kita lihat lagi. Oke. Apakah yang membedakan si formal and informal invitation? Kalau gitu ya, kita kembali ke pertanyaan yang tadi di awal. Oke, sudah Kariska berikan kan examplesnya sobat belajar. Kita langsung kembali lagi ke intinya. Formal and informal invitation itu seperti apa? Berarti ya dengan berbagai contoh itu. Right, sobat belajar. So, ini dia yang tadi Kariska berikan di awal untuk sobat belajar. Kalau yang ini dia masuk ke formal invitation walaupun bentuknya card, sobat belajar. Jadi walaupun dia bentuknya berbeda, card or letter, sobat belajar masih tetap bisa mempertahankan formal and informalnya. Oke, yang kita sesuaikan nanti adalah bahasanya, ya kata-katanya, sobat belajar. Say like this, please join us for the graduation ceremony, ya. Honoring these people. See, sobat belajar, please join us for the graduation ceremony. Ya, sobat belajar berasa kata informalnya welcoming, ya, in neutral tone, ya kan? Jadi sobat belajar bisa lihat di sini nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang provocative or debatable. Dia ini in neutral tone. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan si formal invitation, sobat belajar ya. Oke, setelah itu di sini sobat belajar bisa lihat ya dari verb-verbnya ya. Please join us. Oke, please RSVP. All in basic verb ya, bukan yang verb 2, neither verb 3. Ya kan, sobat belajar join. Terus di sini ada RSVP. Oke, nah di sini dia menempatkan seakan-akan RSVP-nya sebagai verb, ya. Right, sobat belajar, jadi seperti ini contoh yang formal invitation. Tadi sudah Kariska sebutkan, ya. Kalau formal invitation dia ini in neutral tone. Kita bisa rasakan itu, nggak ada yang provocative or something related to that, ya. Say, sobat belajar, sekarang, nah, kalau yang bentuknya formal invitation yang letter, sobat belajar juga bisa gunakan contohnya yang seperti ini isinya ya. Lumayan banyak sobat belajar, tapi intinya dia menggunakan kata-kata yang formal. Oke, related to neutral, politeness ya. Sobat belajar kita bisa lihat di sini. Oke, yang address and date and insert name itu bisa kita biarkan aja karena kita fokus ke isinya. Oke, sobat belajar. It is with great pleasure that I write to invite you to the launch of the University of Reading Center for Food Security on Tuesday, 25 November 2010. Say, sobat belajar ya, listen to that. Oke, dia ini berasa banget formalnya. Oke, kata-katanya ini, oke, memang kata-kata yang masuk ke kategori formal, ya kan? The center offers a new focus for research on the challenges of meeting global demands for food in a sustainable way. See, sobat belajar ya. The launch will be marked by a lecture entitled The Global Future of Food and Farming to be given by Sir John Baddington, Government Chief Scientist. See, sobat belajar, dari paragraf yang awal aja kita bisa lihat ini formal invitation, kita bisa rasakan, kita bisa baca. Ya kan, dia ini menggunakan kata-kata yang formal. Contohnya gimana Kariska? See here, instead of saying happy, sobat belajar, ya, ada kata yang lebih formal yang bisa digunakan, which is pleasure. Okay, instead of saying I'm happy in formal invitation, instead you can say it is with great pleasure that I write to invite you to the launch of something.
Okay, if it is launching. Okay, say, sobat belajar, dia ini kata-katanya yang berkaitan dengan situasi formal, situasi resmi. Sobat belajar ya. Nah, ini sebagai contoh, kita lihat yang lain ya. Dan kita akan review seperti apa si language features dari formal invitation. So, here comes ya, sobat belajar. Language features of formal invitation. Kita lihat di sini ada simple present tense. This is related to the verb ya. Sobat belajar, dia gunakan tadi join or SVP. Okay? All in simple present tense, dan juga yang tadi di letter kita bisa lihat it is with great pleasure. It is, okay, menggunakan simple present tense ya, karena dia mengundang seseorang. Okay? Next one kita bisa lihat inviting expressions ya. Jadi dia menggunakan kalimat yang berkaitan dengan inviting. Contohnya tadi kita lihat it is with great pleasure I write to invite you. Terus di card kita bisa lihat please join us ya for the graduation ceremony. Okay? Sahabat belajar, itu dia inviting expressions ya. Kemudian kita lihat ada confirming presence expressions. Okay? Kalau yang ini berkaitan dengan dia hadir atau tidak. Sobat belajar bisa lihat dari kata-kata yang ada RSVP. Biasanya please RSVP. Okay? Kalau di letter, sobat belajar, kalau kita lihat di sini, okay, I would be extremely grateful if you could RSVP by no later than Friday 29 October to this one or this number. Okay, yang berkaitan dengan attendance ya, confirming presence, sahabat belajar ya, yang bisa terlihat dengan sangat mudah kata-kata RSVP ya. Jadi kalau invitation, attendance-nya itu sahabat belajar ada kata-kata RSVP. Okay, and last but not least, sahabat belajar, formal words. Tadi terlihat ya, happy, okay, diganti jadi pleasure. Okay, I'd like to. Misalnya, I want you to come. Bisa diganti jadi I'd like to invite you. Oke, sahabat belajar, jadi neutral. Oke, related to politeness. Oke, politeness as well. And this one, setelah kita selesai dengan formal invitation, kita langsung ke informal invitation. Oke, sahabat belajar bisa lihat kalau informal ya, dari ininya, oke, itu udah warna-warni. Oke, sobat belajar, dari ornamennya ya, dari hiasannya, sobat belajar, ini colorful. Oke, jadi kalau kita ngelihatnya, semangat banget ya, excited. Oke, nah di sini kita bisa lihat kata-katanya, sobat belajar. You are invited to this party, slumber party. We'll watch a movie and stay up late. What an awesome way to celebrate Emily's 9th birthday. Okay? Saturday, May 18, 2013, this time and this address. RSVP by May 1st, Jennifer at this number. Okay? Sobat belajar, dari ornamennya dan dari kata-katanya. Sobat belajar ya, what an awesome way to celebrate. We'll watch a movie and stay up late. Ya, ada phrasal verb stay up late, begadang. Sobat belajar maksudnya. Oke, okay? Jadi seperti ini terasa ya. Kalau informal, dia lebih straightforward, dan juga kata-katanya ini yang biasa kita gunakan di percakapan yang casual, okay, rather than the formal one. Okay? Jadi kalau yang ini pasti sobat belajar bisa lebih mudah memahami karena sering kita lihat ya. Oke, setelah kita lihat contohnya sobat belajar, maka langsung aja Kariska berikan language features of informal invitation. Informal ya sobat belajar, ada simple present tense still karena sama-sama tentang inviting someone ya. Kemudian ada inviting expressions. Yes, we do need this karena juga namanya invitation, sahabat belajar. Terus ada confirming presence expressions, tadi sudah Kariska sebutkan ya. Dia ini menggunakan kata RSVP. Oke, masih sama menggunakan kata RSVP. Terus ada informal words ya. Jadi sahabat belajar bisa gunakan happy dan juga phrasal verb, oke, yang casual in conversation. Oke. Nah, supaya sobat belajar nggak pusing ya, Kariska berikan ini contoh mana yang masuk ke kelas kata informal, mana yang formal. Oke, kalau informal sobat belajar bisa lihat contohnya ada ring up. Nah, untuk formalnya sobat belajar bisa lihat ada call ya. Informalnya ada lead to, terus ada cause, lead out, omit, and so on ya. Link up, connect, energetic,
look into, look like, ya kan, resemble, and so on, lots of much ya. Jadi sobat belajar bisa akses ini, tinggal dilihat browsernya, setelah itu bisa diketik formal and informal words, nanti terlihat semua, sobat belajar bisa pilih ya. Dan dia dimudahkan seperti ini, jadi sobat belajar nggak usah bingung dia ini artinya apa ya, karena biasanya sobat belajar akan lebih mudah untuk mempelajari yang informal karena kita gunakan in casual conversation. Oke, sobat belajar. Nah, sekarang sudah semua tadi Kariska berikan seperti apa bentuknya ya, si language features of formal and informal invitation dan juga detailnya. Langsung aja kita ke exercise ya. Gampang kok sobat belajar, tenang aja, Kariska bantu. Oke, we start with this. Oke, basic one, sobat belajar. Which of the following is not the confirming presence expression? Is not, ya. Which of the following is not the, gonna make it in red. Right. Is not the confirming presence expression. Oke, berarti bukan hal yang berkaitan dengan confirming presence. Oke, kita lihat one by one, sobat belajar. A, B, C, D, E. Ya, yang A. RSVP by 1st March to Mary at this number. Yes, this is confirming presence, sobat belajar, karena ada kata RSVP, terus ini date-nya, dan ini contact number-nya. Berarti bukan ini jawabannya ya, karena ini dia masuk ke kategori confirming presence, sobat belajar. How about B? I cordially invite you to my graduation celebration. Invite you, I invite you. In case sobat belajar nggak tahu nih cordially apa, sobat belajar bisa tahu dari invite-nya. Oke, jadi ini invite. Kayak udah mulai kelihatan, kayaknya bukan masuk ke confirming presence. Kita bisa tandai ya sobat belajar. Kita kasih tanda bintang untuk kita lihat yang lainnya nanti untuk pembeda ya. Oke, I would be extremely grateful if you could RSVP. Again, RSVP. Sobat belajar, berarti ini bukan jawabannya karena ini masuk ke kategori confirming ya. Yang di if you are unable to attend the meeting, please call. This is two. Ya, sobat belajar, about the confirming presence. Yang I juga sama, ada SVP, berarti bukan. So, the answer is B. Ya, sobat belajar nggak usah pusing dengan yang ada seperti ini, tinggal lihat aja. Yang verbnya apa? I invite you to my graduation celebration, berarti dia masuk ke expression about inviting someone. Alright, sobat belajar, so that's it about the language features of formal and informal invitation. Semuanya sudah Kariska berikan, jadi sekarang lebih mudah untuk sobat belajar bisa memahami language features of formal and informal invitation. Right? Okay, sobat belajar, never forget one thing, right? All described already. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.